Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Marilah anak-anakku semua kita belajar di tema 4 subtema 3 pembelajaran 2. Di pembelajaran ini nanti anak-anak akan belajar tentang menerapkan sikap cinta tanah air dan mengulang kembali materi tentang brosur. Marilah simak materi yang Ibu berikan. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Jadi kita itu punya pikiran yang global, mendunia, luas ya, punya pikiran yang pengetahuan yang sangat luas seperti itu. Tapi kita tidak lupa dengan tindakan kita yang harus mencerminkan negara Indonesia. Itu artinya berpikir global, bertindak lokal. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Jadi impor itu adalah mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, impor itu punya dampak positif dan negatif. Positifnya apa? Ketika kita kekurangan barang ya, kita akan barangnya terpenuhi. Kemajuan teknologinya, mempererat hubungan antar negaranya juga bisa ya, memperluas pasar. Tetapi impor itu juga memiliki dampak negatif. Contohnya, produk impor itu dapat melemahkan nilai rupiah, dapat meningkatkan jumlah pengangguran, dapat menggeser produk lokal. Contohnya tadi, jadi buah lokal yang bersaing dengan buah impor seperti itu. Nah, kita harus punya sikap cinta tanah air yang harus kita tanamkan dalam berbagai bidang. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa? Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang. Sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya luhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Jadi ini adalah sikap kita, juga cinta tanah air karena di pasar-pasar tradisional juga banyak dijual barang-barang lokal dari Indonesia. Mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan hanya kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga
Tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Jadi anak-anakku semua, kita harus bisa menghadapi perdagangan global ya. Jadi dalam menghadapi maraknya produk-produk impor sangat penting untuk menanamkan sikap cinta tanah air. Nah, sikap cinta tanah air ini kita dapat wujudkan dengan cara apa? Antara lain mencintai produk dalam negeri, membeli produk dalam negeri, menggunakan produk dalam negeri, ya, mengenal produk-produk lokal, dan bijak dalam membeli barang yang benar sesuai yang dibutuhkan. Nah, mencintai dan gemar menggunakan produk lokal ini juga merupakan bentuk pengamalan kita sila ketiga dalam Pancasila. Karena menanamkan sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan. Jadi dengan kita menggunakan produk lokal, kita turut membantu meningkatkan taraf hidup orang banyak, ya, meningkatkan kesejahteraan orang banyak. Nah, itu anak-anakku semua, ya, itu materi tentang sikap cinta tanah air. Nah, selanjutnya kita akan membahas kriteria dalam membuat brosur. Pernah kita pelajari brosur itu merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas serta disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung. Nah, kriteria dalam membuat brosur: 1. Slogan yang jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa yang baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, itu anak-anakku materi hari ini tentang sikap cinta tanah air dan kriteria dalam membuat brosur. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.